Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, tapi mengundang Ali Borong. Perkenalkan, saya Teguh Hadi Surahman, CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Rumbia. Di sini saya tidak sendiri, bersama Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Rumbia, Bapak Inyoman Susila SPDMM, dan juga ditemani bersama Bapak Iman Sugratman SPDMM selaku wakil siswaan SMA Negeri 1 Rumbia. Apa kabar Pak? Ya, sehat Pak. Ya, perkenalkan di sini kami mohon izin untuk mewawancari Bapak, karena di sini saya mendapatkan tugas dari calon guru penggerak Angkatan 9 tentang demonstrasi kontekstual, di mana saya mendapat tugas untuk mewawancari Bapak Kepala Sekolah dan juga Bapak Waka untuk terkait dengan modul 2.31 tentang program CGP, itu tentang dilema etika dan kebijakan moral. Jadi itu kami mohon waktunya Bapak untuk memberikan penjelasan mengenai pertanyaan yang akan saya ajukan pada Bapak untuk memenuhi tugas tersebut. Baik, yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika dan juga rujukan moral yang ada di SMA Negeri 1 Rumbia? Ini Bapak bisa memberikan penjelasan. Terima kasih Pak Teguh. Mohon maaf sebelumnya kepada Bapak Kepala Sekolah, izin saya mengawali bahwa SMA 1 Rumbia seperti juga sekolah yang lain punya tim-tim yang untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan sedang tupoksinya. Dalam hal ini terkait dengan Pak Teguh tadi, kami bekerja sama. Tentunya yang langsung terkait adalah Bapak Ibu dari bimbingan konseling atau bimbingan karir. Kemudian di situ juga ada keterkaitan irisan dengan tugas kami, yaitu ada kepala-kepalaan. Terkait yang disampaikan oleh Pak Teguh tadi, bagaimana kami melakukan identifikasi ya, kasus-kasus kata anak guru itu kita sebut seperti itu. Kita melakukan kerjasama yang baik dengan kawan-kawan mereka untuk tetap membina, mengarahkan siswa kita. Kalau misalnya kita menemukan kasus kata anak begitu terkait dengan yang terkait dengan tadi misalnya Pak Teguh, kita akan melakukan identifikasi terutama terkait dengan siswa. Jadi siswa yang bersangkutan kita perlakukan dengan sebaik-baiknya. Kita melakukan penggalian data dan informasi dari bersangkutan. Kita tidak ingin gegabah, kita tidak melakukan tindakan mal ya, atau di luar tidak terukur. Kita tanya kepada yang bersangkutan. Ini kita pernah ada kasus Pak Teguh, jadi ada 2 orang siswa kita Pak ya, yang kebetulan tertangkap tangan bahasanya gitu ya, dia sedang melakukan tindakan yang melanggar peraturan, yaitu ya, sudah. Jadi Bapak di sini sudah melakukan identifikasi dalam satu kasus, apakah masuk dalam ranah dilema etika ataupun dalam ranah rujukan moral Pak ya, gitu ya. Baik, terima kasih. Kemudian yang berikutnya adalah selama ini bagaimana Bapak dalam menjalankan ataupun mengambil keputusan sekolah Bapak selama ini, terutama untuk kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Terima kasih. Jadi ketika ada permasalahan pada anak-anak SMA Negeri 1 Rumbia, itu pertama kali akan ditangani oleh tim BK bersama wali kelas, wakil kesiswaan. Kemudian setelah diidentifikasi, kemudian ada kasus itu akan diuraikan, ditangani, kemudian sesuai dengan bobot permasalahan. Setelah itu dikembalikan lagi ke anak, ya,
tindakan atau pemanggilan kepada orang tua. Jadi setelah kasus itu dirasa sudah harus finishing, jadi kita bersama-sama musyawarah lagi untuk mengambil suatu keputusan tertentu yang mana banyak pertimbangan yang kita tetapkan, banyak pertimbangan untuk memutuskan permasalahan ini terkait dengan masa depan ini. Jadi di sini intinya adalah ketika menyelesaikan suatu kasus masalah, memang diharapkan adalah kasus yang diselesaikan betul-betul bisa memberikan dampak yang positif bagi anak. Jadi tidak ada nanti menghakimi secara sepihak, kemudian bisa memberikan nilai moral yang baik pada siswa untuk kembali ke jalan yang benar, Bapak, gitu ya. Iya. Baik, terima kasih. Sampai saat ini berarti Bapak sudah melaksanakan keputusan dengan bijak gitu Pak ya, terkait dengan kasus-kasus yang dihadapi anak. Kemudian langkah-langkah atau prosedur bagaimana yang Bapak lakukan selama ini untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, izin yang berikut ini karena lebih sifat teknis ya. Jadi kembali ke yang tadi, kita akan panggil yang bersangkutan untuk dimintai keterangannya dengan terbuka ya. Kita minta keterangan itu tidak di depan siswa yang lain, tapi kita Bapak paling mau ditambah sama kawan-kawan BK yang mungkin 2 atau 3 orang dengan yang bersangkutan, jadi paling banyak 5 orang. Betapanya dari hati ke hati setelah dia menyampaikan secara terbuka bahwa betul dia melakukan kata-kata perilaku menyimpang dari tata tertib, kita hargai kejujuran beliau anak-anak itu, dan kita tadi itu diduga titik kesadarannya Pak terkait dengan masa depan dia. Baik. Jadi sudah melakukan pemanggilan, kemudian diberikan arah bimbingan bersama BK, ya. Lembaga Kesiswaan juga turun tangan, ya. Dan juga anak diberikan arahan yang baik supaya anak lebih menyadari lagi. Iya. Baik, seperti itu. Sudah sangat baik Pak, berkelangkahnya Pak ya. Kemudian langkah hal apa saja yang selama ini dianggap paling efektif Pak, ya, dan paling efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang masuk dalam kategori dilema etika ini Pak? Iya. Yang paling efektif ini langkah yang sudah diambil apa saja Pak? Langkah yang paling efektif adalah tadi itu persuasif, menggugah, mengembalikan kesadaran dia, karena kita meyakini bahwa dia menyimpang seperti itu karena tidak sadar sebenarnya tentang masa depan dia. Jadi kita berupaya dengan langkah-langkah persuasif, mengajak, mengajarkan adalah merasa begini, coba kamu gambarkan kepada saya apa yang akan kalian peroleh kalau 5 tahun yang akan datang tinggal kamu hari ini seperti ini. Dan itu mereka akan mengalami kebuntuan kecuali apa namanya, timbulnya kesadaran, oh ya berarti langkah saya itu kurang tepat atau salah. Itu mereka aku sendiri gitu loh. Jadi kita hanya menunjukkan, nek kamu begini terus kira-kira 5 tahun mau jadi apa, kira-kira begitu bahasanya dengan bahasa yang lebih lugas. Ketika kesadaran sudah kita tangkap dari sinar mata mereka, itu kita sudah katakanlah insya Allah lebih oke, lebih mudah. Nah, kalau orang sudah menyadari kekeliruannya, ya jangan kita panis sebenarnya gitu kan. Kita motivasi, kita dorong untuk kembali ke jalan yang benar, sehingga nanti dia akan menemukan jati dirinya kembali. Baik. Gitu. Mungkin Bapak bisa menambahi apa yang disampaikan Pak Eman tadi. Selain kita minta kesadaran, sentuhan, motivasi bahwa apa yang sudah mereka lakukan, yang kita minta untuk merefleksikan benar dan tidak benarnya, dan kita beri ruang, kita beri waktu untuk kilas balik. Setelah kesadaran itu penuh, dengan sendirinya, dengan kesadaran diri apa yang sudah disampaikan, anak ini akan kembali ke jalan yang lebih baik. Jadi tidak ada penghakiman atau hukuman yang kita kembalikan. Jadi langkah-langkah yang sudah Bapak ambil ini sudah sesuai dengan prosedur, yaitu dengan berbicara secara langsung, kemudian memanggil orang tua, ya,
kemudian memberikan arahan yang positif, dan juga mengumpulkan seluruh elemen yang ada di tertulis di BK dan seterusnya untuk memberikan arahan. Jadi sudah efektif Pak ya dengan langkah itu. Ya. Jadi anak dengan sendirinya akan menyadari tentang kesalahan-kesalahan Iya. yang dilakukan. Iya. Baik. Apa hal-hal yang menjadi tantangan terbesar ini Pak dalam pengambilan keputusan di dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini Pak? Ada nggak tantangan yang terbesar yang Bapak alami ini? Mungkin sesuatu yang merangsang supaya lebih kerja lebih keras lagi. Tantangan yang berat itu ketika kita sudah memberikan kelas balik, anak ini belum menyadari benar, sehingga kita memberikan statement yang dalam kategori agak sedikit keras, keras dalam arti bukan menggunakan fisik dan seterusnya. Keras statement artinya ketika kita memberikan, jika ini dilakukan terus, kedepannya seperti ini, konsekuensinya seperti ini. Jadi kemudian kita kembalikan lagi satu titik ya, kembali kita pertemukan si anak dengan orang tua. Kita kilas balik bagaimana seandainya dirimu kemudian suatu saat menjadi orang tua, kemudian nanti dirimu punya anak seperti dirimu sekarang, dengan statement begini kembali kesadaran pribadi anak itu muncul. Jadi ini yang kita lakukan, dan apa yang sudah kita lakukan bersama tim, kita tidak sendiri, artinya tim yang kita bekerja membuahkan hasil yang luar biasa. Jadi tantangan yang dihadapi selama ini adalah ketika anak itu sudah yang pertama bilang sudah akan kembali jalan yang benar, tetapi suatu saat dia kembali lagi melakukannya Pak ya. Nah ini perlu lakukan langkah-langkah preventif yang tentunya mungkin kemarin sudah dikasih seperti ini, kok ini balik lagi ya. Jadi tantangan terbesarnya adalah ketika seorang yang sudah melakukan kesalahan yang sama gitu Pak ya. Baik. Yang berikutnya di sini Pak, apakah yang Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah dilema etika? Maksudnya di sini jadwal ataupun langkah-langkah yang baik yang sesuai dengan prosedur yang sudah Bapak lakukan untuk menyelesaikan masalah. Jika ada permasalahan seperti dilema etika, kami selaku selalu memberikan ruang gerak pada wali kelas. Harus pertama kali yang harus mengetahui wali kelas, kemudian langkah siswa dan BK. Jadi permasalahan ini akan dikelola, dikapor, diselesaikan di tim, kemudian di titik terakhir baru kembali ke kami sebagai pimpinan, dan itu pun kita bicarakan bersama lagi, mencari jalan yang terbaik untuk siapa, untuk anak-anak kita, agar anak-anak kita ini masa depannya kemudian dan sampai selesai di SMA negeri. Jadi pengambilan keputusan akhir yang memberikan motivasi atau keputusan di akhir suatu permasalahan adalah Bapak selaku komandan ataupun istilahnya sebagai jangkar dalam satu nahkoda dalam perahu. Jadi ketika wali, wakil kesiswaan, BK, tim dan yang lainnya sudah selesai, kemudian dikembalikan lagi seluruhnya keputusan pada kepala sekolah. Seperti itu. Baik. Yang berikutnya adalah faktor-faktor apa kira-kira yang mempermudah ataupun ada hal yang membantu dalam menyelesaikan satu keputusan ketika menghadapi satu kasus dilema etika. Faktor-faktor yang mempermudah atau yang mempermudah itu koordinasi semua lini. Jadi ketika kita mengembalikan penanganan permasalahan itu dari wali kelas, BK dan siswa, ini sangat mempermudah. Artinya ketika
ketika permasalahan harus selesai di balik kelas, tidak sampai ke Apakah kira-kira kalau kasus seperti ini malu nggak kalau sampai terdengar oleh masyarakat? malu sekali kalau sampai dengan Iya, dan kemudian untuk di SMA 1 Indah sepertinya selesai gitu. Sampai di Artinya nggak harus Ya. sampai ke halayak ramai ya, tidak sampai ke masyarakat, yang sampai tahu. Kalau bisa cukup kita yang tahu sebagai intern kita menyelesaikan masalah. Baik, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, apakah hal pelajaran yang berarti belum bisa dipetik dari pelajaran ini, Pak? Iya. Pertama, pelajaran yang paling berarti buat kita adalah bahwa permasalahan yang kita bisa selesaikan dengan baik itu akan membuat kita semakin dewasa. Tidak akan semakin membuat kita semakin dewasa untuk menghadapi permasalahan ke depan. Tapi kita bukan menantang atau bukan, tapi kita memiliki apa ya tadi itu. Yang kedua, kita meyakini bahwa anak-anak itu adalah masing-masing sebagai makhluk yang unik dan punya potensi. Ya, kalau pada suatu saat dia mengalami mungkin trouble dan sebagainya, itu saya kira sesuatu hal yang lumrah. Maka kembali keyakinan kita bahwa masalah itu tidak akan selesai dengan emosional, tidak akan baik selesainya dengan marah-marah, tapi dengan kita memang betul-betul memberdayakan semua elemen yang ada pada kita, kemudian langkah-langkahnya persuasif, musyawarah, secara konstruktif, itu akan membuat penyelesaian yang lebih permanen dibandingkan dengan pokoknya fisik, ya nggak begitu. Selain memang tidak dibenarkan, juga kami punya keyakinan bahwa itu tidak akan membuat selesai secara bermartabat. Itu dengan dialog, musyawarah, menggunakan langkah-langkah terstruktur sesuai dengan tim-tim yang kita ada, insya Allah itu akan membuat penyelesaian lebih elegan, lebih bermakna. Itu begitu Pak. Baik, jadi tentunya dari hal yang sudah Bapak sampaikan sangat menarik nih Pak. Mudah-mudahan kedepannya SMA Negeri 1 ini akan lebih dewasa, semakin baik, semakin bijak dalam menentukan keputusan pada siswa-siswi, dan tentunya bisa membangun amanah untuk menceritakan bangsa dan negeri ke depannya. Baik, saya kira itu yang dapat saya sampaikan untuk kesempatan kali ini dalam acara wawancara ini. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu dan memberikan informasi yang sangat berarti bagi kami. Mudah-mudahan saya bisa menyelesaikan tugas dengan baik, tidak masalah apapun, dan semakin kedepannya bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih atas waktunya. Sekian demikian yang kami sampaikan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. kita masuk aksi apa masuk